Halo guys, welcome to my channel Cintia Yunita. Subscribe and like. Nama Cintia Yunita, NIM 21541003, Prodi TBIN 1A, Dosen Pengampu Nurma Yunita MTH, Tugas UAS Ulumul Hadis. Ia akan menjelaskan salah satu biografi sahabat yang bergelar Al-Muktisirun fi Al-Hadis. Jadi, hadis merupakan salah satu pedoman umat Islam dan merupakan sunnah yang berasal dari perkataan atau ucapan Nabi Muhammad. Inilah salah satu biografi dari salah satu para perawi hadis, yaitu Anas bin Malik. Beliau adalah Anas bin Malik bin Nasr bin Domdom bin Zaid bin Haram bin Junub bin Amir bin Ganam bin Adi bin An-Najjar Abu Hamzah Al-Ansori Al-Khazraji. Dia termasuk kerabat Rasulullah dan dari jalur istri. Ia juga muridnya, pengikutnya, dan sahabat yang terakhir meninggal dunia. Ia adalah pembantu Rasulullah dan seorang yang banyak meriwayatkan hadis darinya. Ibunya adalah Ummu Sulaim Malikah binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram, istri Abi Tolha Zaid bin Syah Al-Ansori. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, Anas berumur 10 tahun, dan ketika itu juga ibunya datang kepada Nabi SAW dan berkata kepadanya, "Ini adalah anak Anas, anak yang pandai yang akan menjadi pembantumu." Maka Nabi pun menerimanya. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, Anas berumur 10 tahun, dan ketika beliau wafat, Anas berumur 20 tahun. Jadi, Anas lahir 10 tahun sebelum tahun Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 612 Masehi. Ibunya juga seorang yang pandai dan masuk Islam, sehingga Anas pun dari kecil telah memeluk agama Islam. Rasulullah SAW memberikan gelar kepadanya dengan Abu Hamzah, singa. Keilmuan periwayatan hadis, ia adalah seorang mufti, qori, hadis, perawi Islam. Dia mendapatkan banyak ilmu dari Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Mu'ad, Usaid, Al-Huzair, Abi Tolha, ibunya sendiri Ummu Sulaim putri Milhan, bibinya Ummu Haram, dan suaminya Ubadah bin Syamid, Abu Zar, Malik bin Syahsya'ah, Abu Hurairah, Fatimah, dan masih banyak lainnya. Darinya juga banyak mencetak orang-orang penting, diantaranya adalah Al-Hasan, Ibnu Sirin, Asy-Syabi, Abu Kilabat, Makhul, Umar bin Abdul Aziz, Sabit Al-Barani, Bakar bin Abdullah Al-Mazani, Al-Zuhri, Qatadah Ibnu Munkadir, Ishaq bin Abdullah bin Abi Tolha, Abdul Aziz bin Syuaib bin Al-Hadhab, Amru bin Amir Al-Kufi, Sulaiman At-Taimi, Hamid At-Tawil, Yahya bin Sa'id Al-Ansori, Katsir bin Salim, Isya bin Tolha, dan Umar bin Syakir. Dan para sahabat beliau yang thiqah lebih dari 150 orang, sedangkan yang lemah sekitar 190 sahabat. Selebihnya adalah orang-orang yang tidak thiqah, bahkan hadis dari mereka secara global dibuang, seperti Ibrahim bin Hadib, Dinar bin Abu Makis, Kiroshi bin Abdullah, Musya At-Tahwil. Mereka hidup setelah 200 tahun. Mereka tidak dianggap Anas menemani Nabi SAW dengan sempurna. Ia benar-benar sempurna dalam bermulazah kepada beliau sejak beliau hijrah sampai meninggal. Dia juga banyak mengikuti peperangan bersama beliau, juga terlibat di bawah pohon Bayat Ridwan. Anas jika berbicara tentang hadis Rasulullah, maka setelah selesai ia mengatakan sebagaimana yang dikatakan Rasulullah. Musnad Anas sebanyak 2286 yang disepakati Bukhari dan Muslim, sebanyak 180 hadis, dan yang dalam riwayatnya Bukhari hadis dan Muslim 90 hadis. Baik, selanjutnya ada juga salah satu biografi para ulama, yakni Imam Asy-Syafi'i, dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Gaza, bertepatan dengan tahun Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Bahkan sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa beliau lahir pada malam meninggalnya Abu Hanifah. Beliau rahimahullah bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i, dan bertemu dengan nasab Rasulullah di Abdu Manaf. Artinya, Imam Asy-Syafi'i berasal dari suku Quraisy.
dan bertemu nasabnya dengan baginda Nabi. Meski bukan keturunan beliau SAW, Imam Asy-Syafi'i berkunyah Abu Abdillah dan berlakab Nasirun Sunnah, pembela sunnah. Beliau mampu memperoleh ilmu dan berkedudukan yang tinggi. Beliau adalah sebagian orang yang hidup dengan asuhan sang ibu saja, sebab ayah beliau wafat saat Imam masih balita. Sang imam tumbuh kembang di Mekah meski lahir di Gaza, sebab pada umur 2 tahun sang ibu membawa beliau untuk bertempatan di Mekah. Di antara hal yang pertama beliau pelajari adalah kefasihan berbahasa Arab, yaitu dengan keluar dari Mekah dan menetapkan di pedalaman bersama suku Huzhail, sebuah suku Arab yang paling fasih bahasanya. Baru setelah itu beliau belajar fikih dari 2 kutub keilmuan, dari Imam Malik dan dari murid senior Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kepakaran Imam Syafi'i tidak lagi diragukan, terlebih dalam bidang fikih, di mana beliau mampu menggabungkan 2 jenis fikih pada saat itu, madrasah hadisnya Imam Malik dan madrasah rai'i, akal atau logika, Imam Abu Hanifah. Lebih jauh, beliau pula lah yang awal muda menggagas dan membukukan ilmu ushul fiqh dengan kitabnya Al-Risalah. Beliau berguru pada banyak syekh, di antaranya adalah Imam Malik bin Anas, Ibnu Uyainah, Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf, dan masih banyak lagi. Adapun di antara murid beliau adalah Al-Humaini, Abu Thawr, Ahmad bin Harbal, Yusuf bin Yahya Al-Buhaid, dan masih banyak lagi. Beliau juga termasuk ulama yang cukup banyak mengarang kitab. Di antaranya paling terkenal adalah Al-Dan Ar-Risalah. Rabi bin Sulaiman mengatakan Imam Asy-Syafi'i meninggal pada malam Jumat setelah maghrib dan dimakamkan hari Jumat setelah asar, hari terakhir dari bulan Rajab. Ketika pulang dari mengantarkan jenazahnya, kami menyaksikan hilal bulan Sya'ban bulan 4 Hijriah dalam usia 54 tahun.